Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian menekan tombol like, share, komen, dan subscribe channel SKCNA untuk membantu channel ini agar lebih baik. Perbedaan jin, setan, dan iblis dalam pandangan Islam part 2. Tahukah sahabat SKCMA sekalian bahwa terdapat perbedaan antara jin, setan, dan iblis? Mungkin sebagian dari kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ketiga makhluk itu berbeda. Ketiga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah makhluk-makhluk yang sering disebut dalam kitab suci Al-Quran. Untuk mengetahui apa yang bisa membedakannya, maka kali ini kita akan membahasnya dengan seksama. Yang pertama, jin. Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip Asy-Syibli dalam bukunya Ahkam Al-Marjam fi Ahkam Al-Jan, mengatakan bahwa pengertian jin menurut bahasa artinya yang tersembunyi, terhalang, tertutup. Disebut jin karena makhluk ini terhalang, tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Oleh karena itu, bayi yang masih berada di dalam perut ibu disebut janin. Kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama, yakni jan, karena ia tidak dilihat dengan mata. Demikian juga orang gila dalam bahasa Arab disebut majnun, dari kata jan juga, karena akal sehatnya sudah terhalang dan tertutup. Jin diciptakan dari bahan dasar api, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua hal. 1. Jin memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. 2. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Oleh karena itu, ada jin yang muslim dan ada juga jin yang kafir. Ada jin yang baik dan ada juga jin yang jahat. Ada jin yang pintar masalah agama dan ada juga jin yang bodoh. Bahkan ada jin ahlu sunnah dan ada juga jin pengikut kelompok sesat dan lain-lain. Dinamakan jin karena ia memiliki sifat itinan, yang artinya tersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak dapat melihat manusia, dan jin dapat melihat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia, jin, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Yang kedua, kita akan membahas setan. Kata syaitan dalam bahasa Arab berasal dari kata satona, yang berarti ba'uda, jauh, yakni yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk berakal yang durhaka dan membangkang. Kulu'at wa mutamarid. Setan adalah kata sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, pembangkang, tidak taat, suka maksiat, suka melanggar aturan, atau semacamnya. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Kitab Alamul Jinni wa Syaitotin, halaman 16. Yang ketiga adalah iblis. Adapun iblis ini diambil dari kata al-balas, yang berarti orang-orang yang tidak mempunyai kebaikan sedikit pun.
Man la khaira indah, atau diambil dari kata ablasa yang berarti putus asa dan bingung, yaisa wa tayyaharo. Disebut iblis putus asa karena mereka merasa putus asa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disebut iblis lantaran mereka tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Menurut satu riwayat, iblis ini dahulunya bernama Nail. Akan tetapi sejak ia membangkang dan menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, ia dirubah nama menjadi Syaiton. Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya pembangkang. Dalil bahwa iblis dari golongan jin adalah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis juga memiliki keturunan sebagaimana umumnya jin lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis dari golongan jin dan dia membangkang dari perintah Rabb-Nya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunan kekasih selain aku? Padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Ini adalah perbedaan jin, setan, dan iblis. Tidak semua jin adalah setan, karena jin adalah yang soleh, adalah yang mukmin, adalah yang kafir. Jadi setan hanyalah ditujukan untuk jin yang membangkang, kafir, munafik, musyrik, dan lain-lain. Demikian juga tidak semua setan adalah jin, karena di dalam surah An-Nas ditegaskan bahwa setan juga ada dari golongan manusia. Setiap manusia yang membangkang, durhaka, dan selalu menjauhkan manusia lainnya dari mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dinamakan syaitan. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surah Al-Jin ayat 11. Dilihat dari struktur kalimat atau dalam tinjauan kaidah sarfiyah, syaitan merupakan bentuk nama sesuatu. Dia adalah laqab, gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluk yang berakal, jin dan manusia, yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, penyebutan kata setan dapat dikenakan kepada jin dan manusia sebagaimana tersurat dalam ayat-ayat. Merujuk kepada kisah Adam alaihi salam dan iblis dari ayat 12 sampai 20 surat Al-A'raf, gelar setan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kalinya kepada iblis tatkala dia menyatakan penolakan untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Dan pada surah Toha ayat 117, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada Nabi Adam alaihi salam bahwa makhluk yang terkutuk itu akan menjadi musuhnya dan keturunannya. Dan pada surah Yasin ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali gelar setan diberikan kepada musuh Adam alaihi salam tersebut dan dijadikan peringatan bagi anak cucu Adam alaihi salam. Berikut uraian ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang Adam engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah aku,
sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari murka, dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari surga sebagai yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, kuldi. Lalu menjadilah kamu kedua orang-orang yang zalim. Maka Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan Syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Quran Surah Toha ayat 117. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah Syaitan? Sesungguhnya Syaitan ini adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Yasin ayat 60. Jadi, dari semua pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa jin yang ingkar, jahat, dan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan setan. Sedangkan makhluk yang pertama kali disebut setan adalah iblis. Dengan kata lain, iblis itu adalah makhluknya, sedangkan setan adalah kata sifatnya. Nah, sahabat-sahabat SKCNA dimanapun kalian berada, itulah pembahasan lengkap mengenai jin, setan, dan iblis bagian kedua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga dengan adanya ini bisa menambah wawasan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel SKCNA untuk membantu channel ini semakin baik ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.